Jadi sebenarnya ya kondisinya dulu dan sekarang tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Ya, hanya saja kalau dulu banyak orang tua yang ketika anaknya tahu memang ada di dalam kondisi anak berkebutuhan khusus ya, mereka itu boleh dibilang meratapi dirinya tuh lama. Ketika mereka tahu bahwa anaknya didiagnosa autis, mereka kan banyak cari informasi ya. Autis itu apa sih gitu. Betul. Nah, ada yang memang mereka sudah tahu gitu bahwa autis itu akan seperti apa. Kelihatan gitu ekspresi muka ibunya gitu kan, orang tuanya lah gitu, ayahnya itu yang sedih lah gitu ya. Nah, ini tadi yang memang dengan anak-anak yang seperti ini, orang tua tentu secara mental di awal-awal tuh udah pasti lah. Itu apalagi dengan ya kebetulan gitu tempat terapi saya kan di daerah. Yang masih banyak juga stigma dari orang tuanya. Jadi dari nenek atau kakek si anak ini yang masih berpikiran bahwa tadi mendapatkan anak ini adalah salah si ibu. Nah, itu yang saya mau tanya sebetulnya. Jadi ternyata sudah terjawab. Ada yang sampai berantem nggak sih, Bu? Oh, sampai bercerai juga banyak. Oh, ada? Banyak. Banyak, Mas. Sampai bercerai juga ada. Untuk anak-anak yang tadi autis tadi gitu, karena menyalahkan si ibu gitu, dan itu beban buat si ibu tuh pasti sangat-sangat berat gitu ya. Dia pada akhirnya harus mengasuh anaknya sendiri, dia juga harus bekerja gitu kan, belum lagi dari keluarga suami atau misalnya mantan suami itu banyak gempuran bahwa ini salahnya dia gitu. Nah itu padahal saya bilang kan, kamu jangan merasa bersalah gitu kan, bikinnya aja berdua, masa kamu yang sendiri yang salah gitu. Saya suka bilang gitu. Benar. Kenapa gitu kamu yang disalahkan? Nggak seperti itu, karena ya itu tadi kita nggak tahu gitu kan. Tuhan ngasih apa kita nggak tahu. Betul. Ini sama kayak kasus ini, Bu. Ini kan banyak kejadiannya dalam rumah tangga itu ketika intinya ibu mah disalahin terus ya. Jadi walaupun nanti ibu nyalahin bapak lagi gitu ya. Dan biasanya kalau ibu sudah bersabda bapak terputut gitu. Nah itu. Tapi ada kejadian kan, sering kejadian gini. Seandainya nilai nilai raport anaknya bagus, kemudian bapaknya bilang, wah anak bapak nih. Kan diklaim seperti itu. Iya. Nah, terus kalau perilaku anaknya buruk, pada dasarnya anak kamu gitu kan ya. Iya. Nah, yang saya pernah baca penelitian, yang saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Jadi mungkin Bu Widi kalau punya pengetahuan di bidang itu bisa mengkoreksi kalau saya salah. Katanya gini, bahwa kecerdasan anak, kepintaran anak itu didapatkan dari ibunya. Jadi untuk bapak-bapak di luar sana, kalau anaknya pintar nggak usah ngeklaim lah itu karena istri Anda, bukan karena Anda. Gitu. Ya itu. Saya pernah baca juga tuh Mas, kan? Seperti itu. Dan karakter seorang anak didapatkan dari bapaknya. Jadi kalau anaknya nakal, berkaca Pak, jangan nyalahin istri. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi sama ya, kayak misalnya dengan autis itu ya, kita nggak pernah tahu. Penelitiannya belum ada yang valid bahwa apakah secara genetik itu diturunkan dari ibu atau dari bapak gitu. Karena kecuali kalau Down syndrome mah karena kromosom kromosom bisa dicek itu kromosom mananya yang bermasalah gitu. Atau misalnya seperti ya kelainan-kelainan yang seperti genetika. Karena itu dari tes DNA bisa ketahuan dia dapat dari jalur mana. Tapi untuk autis ini mungkin dalam dunia psikologi bisa dikatakan makhluk gaib barangkali ya Bu ya, karena nggak tahu loh dengan spektrum yang sangat luas. Betul. Dan bisa jadi penyebabnya beda-beda nih. Iya betul. Nah sebenarnya kan di kita juga, tapi sebenarnya bukan di Indonesia ya. Ada pemeriksaan autistiknya seberapa berat. Jadi dari
ya seperti pemeriksaan DNA lah gitu ya, entah bisa dari rambut atau mungkin dari kulit gitu ya, bisa. Tapi itu hanya untuk menentukan seberapa berat atau seberapa banyak zat besi yang ada di tubuh anak. Karena katanya autis itu karena banyak memang mengandung unsur zat besi tadi. Tapi kemudian obatnya kalau sudah tahu terus mau diapain? Belum ada. Gitu kan. Jadi ya kadang saya mikir kalau untuk orang-orang yang ya mungkin punya uang lah ya, banyak melakukan itu, tapi setelahnya harus apa? Gitu kan. Itu dan masih yang saya khawatirkan nanti anaknya rame-rame ini yang dengar, ternyata autis itu diteliti di tubuhnya ditemukan kandungan zat besi dalam jumlah yang besar. Nanti rame-rame anak autis dikasih minum teh. Karena teh itu kan mengandung tanin itu menghambat zat besi. Nggak gitu juga. Ya gitu kan. Nah itu jadi katanya tadi gitu kan, belum ada obat yang untuk bisa menyembuhkan gitu kan secara neurologi gitu ya, nggak ada gitu. Kalaupun obat yang diberikan, terutama obat itu kan diberikan ada yang oleh dokter anak spesialis anak, tapi yang khusus untuk konsultannya, ada juga oleh psikiater anak gitu. Nah biasanya obat ini diberikan untuk anak-anak yang memang susah fokus. Jadi autis tapi maksudnya susah fokus tuh lebih ke anaknya mudah tantrum gitu. Walaupun misalnya kan katanya anak ini harus diet, ada makanan tertentu yang tidak boleh dia makan. Gitu. Dan memang 90% itu memang berhasil, betul gitu. Betul. Tapi kan ya kita juga nggak bisa gitu 24 jam menjaga makanan anak. Ya kadang-kadang gitu adiknya udah sembunyi-sembunyi makan juga kakaknya tahu gitu, yang kebetulan kakaknya autis ya makan ya gimana gitu istilahnya kan gitu. Nah, ketika dia makan makanan yang memang tidak boleh dimakan, secara perilakunya itu akan berubah. Lebih agresif gitu kan, atau mungkin ada tantrumnya, ngamuk seperti itu. Tapi tidak makan pun ada beberapa anak yang tetap berperilaku seperti itu. Nah, kalau perilakunya seperti itu, kan dia nggak bisa fokus untuk belajar. Betul. Otomatis itu harus dibantu dengan obat. Iya, biar tenang dulu. Biar tenang, anaknya, gitu. Cuman kembali lagi, orang tua ya kalau berhubungan dengan obat, suka mikirnya, ini nanti ketergantungan enggak? Iya. Terus sampai kapan? Iya, nggak sabaran. Nggak sabar. Nah itu. Tapi ya memang sulit juga Bu ya, karena kan saya bahkan membayangkan pun nggak bisa gitu, karena saya pernah berinteraksi dengan orang tua dengan anak-anak autis, bahkan masuk ke sekolah yang khusus anak-anak autis juga pernah, berinteraksi langsung juga pernah. Itu Sigi masih umur berapa ya, dia masih balita lah pokoknya. Belum ada 5 tahun kayaknya dia ada interaksi sama anak-anak yang dengan autis gitu. Jadi tapi saya tetap aja nggak bisa ngebayangin betapa sulitnya menjadi orang tua dengan anak yang autisme. Apalagi sampai harus kan ya makanan juga dijaga, semua juga dijaga gitu. Pasti berat. Dan seringkali kan gini ya, seringkali orang tua itu berpikirannya tuh, saya juga kalau misalnya tahu nih gitu ya, mungkin kalau saya tahu anak saya bakal autis, mungkin saya juga nggak mau hamil. Mungkin kata orang tuanya seperti itu. Jadi ya bukan permintaan saya gitu. Sehingga barangkali ada ketidaksabaran nih. Ada ketidaksabaran dalam kapan sih nih beresnya gitu kan. Iya, betul. Barangkali seperti itu. Jadi ya kalau saya sulit sih untuk berbicara ya dengan para orang tua yang dengan autis ya, karena saya mau bilang sabar ya, dia akan bilang bahwa lu nggak ngalamin gitu kan. Betul. Saya mau bilang semua ini pasti berlalu, pasti jawabannya sama, lu nggak ngalamin gitu. Jadi rada sulit. Paling cuma bisa berempati. Dan ya tapi ya gimana Bu ya, mungkin kalau untuk Bu Widi yang memang terjun langsung di situ gitu.
ya meskipun klise gitu ya, tapi sulit bukan berarti tidak ada upaya yang bisa dilakukan, mungkin begitu jadinya gitu. Iya, betul. Saya sering kali gitu kan sampaikan kepada orang tua bahwa saya paham bahwa ini sulit buat mereka, buat ibu itu. Saya paham betul, saya tahu betul gimana rasanya, sedihnya, campur aduk lah ya gitu. Ada perasaan sedih, ada perasaan cemas, ada perasaan semuanya. Saya paham. Saya nggak pernah bilang sabar ya Bu, nggak gitu, karena itu buat dia lebih menyakitkan Pasti, gitu. Cuma saya sampaikan gini, yuk kita sama-sama. Saya akan bantu dari sini. Ibu bantu upayakan di rumah. Kita bareng-bareng. Jadi orang tuanya merasa punya support system. Iya, gitu. Jadi saya selalu sampaikan gitu. Saya ya itu kalau misalnya sabar, ini ujian gitu. Mungkin udah ditonjok duluan saya. Gitu. Jadi saya selalu sampaikan kepada orang tua, saya paham bahwa ini berat. Saya tahu. Gitu, kalau ini sulit buat ibu gitu kan. Pasti perasaan ibu tuh udah banyak bercampur aduk antara sedih, antara cemas dengan apapun itu. Saya yakin ibu juga nggak bisa tidur, makan juga nggak enak gitu kan. Ibaratnya sekarang apa sih yang diupayakan untuk anak itu udah maksimal, tapi mau sampai kapan? Saya paham betul. Tapi saya bilang, yuk jangan berhenti berjuang. Saya akan bantu. Kami bantu di sini tim gitu kan. Kami bantu dari sini mengupayakan untuk memberikan stimulasi pada anak. Ibu mengupayakan di rumah. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang sulit menurut ibu, sulit misalnya kok saya nggak bisa yang ngerjain ini, kayaknya ada emosi apa gitu. Yuk mangga, kata saya gitu kan. Kita bicarakan lagi. Apa yang membuat ibu sulit? Apa? Nah itu biasanya nanti baru masuk ke sesi konseling atau mungkin bahkan terapi. Biasanya saya nanti masuknya ke sana. Itu. Jadi memang ada satu dukungan lah ya. Ada pendampingan, artinya ya mereka juga orang tua yang memiliki anak autisme itu tidak dibiarkan sendirian menghadapi itu. Apalagi yang tadi ya, kejam banget gitu sama. Saya sih nggak masuk akal. Iya, itu karena banyak sekali orang kan, ya klise. Kadang mikirnya gini, ya habis apalagi untuk memberikan dia dukungan selain sabar. Iya, kata saya itu kan seolah-olah kayak yang, ya tapi kalau untuk orang yang bersangkutan kan, kayaknya enak banget ya ngomong begitu. Itu pasti tersayat-sayat gitu. Iya. Nggak usah punya anak autis lah. Orang yang putus cinta aja. Nah. Dibilang sabar pasti ngamuk. Iya, ya kan? Betul. Pasti bilang lu nggak ngerti apa yang gue rasain, pasti kan gitu. Gimana dengan kondisi yang seperti ini? Iya. Ya, gimana ya? Saya sulit juga. Ini saya bukan ketawain para orang tua ya. Saya saking nggak tahu mau ngomong apa gitu, ngebayangin nggak bisa gitu ya. Betapa. Tapi saya pernah sih gitu ya, mungkin karena dia ngerti, karena orang tuanya ngerti, terus orang tuanya memang ya willing untuk itu gitu. Ternyata ada keseimbangan, kok bisa seimbang gitu. Jadi saya pernah ada satu kenalan lah, anaknya autis dan spektrumnya itu lumayan, yang saya tuh pernah ketemu pengalaman tuh dua yang berkesan untuk saya ya, dua. Yang pertama, saya bertemu dengan anak autis yang saya nggak tahu kalau dia autis. Saya pikir dia adalah anak yang sekolah hanya di sekolah internasional aja, karena begitu datang dia ngomong cas-cicus panjang lebar pakai bahasa Inggris dengan aksen yang sangat mendok, yang saya, lu ngomong apa sih yang gitu yang saya harus bener-bener, lu ngomong apa sih ini anak gitu kan ya. Semua itu normal, saya ngomong apa dia bisa jawab dan nyambung jawabannya dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kalau dia autis sampai waktu saya mau pulang dia ngikutin saya pulang. Pas ibunya manggil, saya pikir pun dia masih mau nganterin saya sampai pagar. Saya malah berpikiran enak sopan banget gitu kan ya. Pas ibunya manggil, saya baru rada kenapa gitu. Baru ibunya ngasih tahu anaknya autis. Oh bisa gitu kan? Ternyata ada yang seperti itu, dan ada juga di kutub yang berbeda, yang bahkan dipanggil namanya aja dia nggak tahu. Gitu. Nah ini yang kedua, ini yang saya pernah ada interaksi lah gitu dengan orang tuanya juga. Orang tuanya tuh super sibuk.
Tapi tetap masih bisa ngurus anak. Mhm. Ya saya nggak tahu triknya gimana yang dia lakukan. Jadi usahanya jalan, bisnisnya jalan, anaknya tetap dalam pantauan dia. Ya mungkin nggak 100% ya Bu ya, karena ya ada yang perawatnya. Iya. Tapi dia tahu apa yang dilakukan perawat dengan cara apa, teknologi. Pasang CCTV di mana-mana. Iya. Jadi dia tahu si perawatnya melakukan ini. Ya udah dia tinggal ngikutin, lanjutin nanti waktu dia pulang gitu. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya berat, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Betul. Dan kalau yang bekerja juga menurut saya, apalagi yang tadi ya, kisah yang sampai ditinggal suami dan lain sebagainya, dia terpaksa harus kerja, mungkin itu menjadi alasan yang sangat logis. Iya. Gimana saya mau melakukan itu kalau saya harus bekerja? Iya, betul. Nah, ini bisa dilakukan yang tadi dilakukan oleh kenalan saya itu. Gitu. Ternyata bisa kok gitu. Iya, betul. Karena kan saya selalu bilang ke orang tua begini. Mereka memang anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Tapi jangan perlakukan mereka beda. Betul. Gitu. Ketika diperlakukan beda, maka anak tidak akan optimal. Iya, karena bagi mereka yang mereka tahu ya, mereka dikondisikan untuk begitu gitu, bukan untuk mendekati kehidupan orang normal. Nah, gitu. Itu maksud saya. Makanya saya juga sampaikan kepada orang tua. Saya bilang, libatkan saja mereka dengan kegiatan-kegiatan keseharian seperti di rumah pada umumnya. Misalnya gitu, ketika dia selesai makan, libatkan saja atau ajarkan saja mereka langsung cuci piring. Misalnya gitu betul. Kan. Terus ketika pagi-pagi tugaskan saja gitu kan mereka untuk nyapu, walaupun standar bersihnya tidak sama dengan kita, tapi setidaknya ada kegiatan. Saya bilang gitu. Toh nanti juga lama-lama bersih. Gitu. Saya sampaikan gitu kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya ini untuk kemandirian mereka sendiri gitu. Jadi jangan sampai yang udahlah biarin, tetap aja dibantu sama orang lain. Dia mau makan, dia mau minum, dia mau mandi. Mau sampai kapan dia bisa? Saya bilang gitu. Jadi itu kan memperlakukan dia berbeda. Tapi kalau kita memperlakukan dia sama dengan yang lainnya, dia kok bisa kok sama gitu. Maksudnya, dan lucunya gini. Jadi ada kejadian. Ya waktu itu masih ada homeschooling ya di saya. Anak-anak ini sudah belajar ceritanya masak. Jadi ada cooking class. Masaknya sederhana sih. Dan untuk anak-anak yang besar itu saya tugaskan mereka bergantian piket. Jadi hari ini si A misalnya masak nasi, si B nyapu. Besok si B yang masak nasi, si A yang nyapu. Nah, gitu bergantian begitu. Sampai diajarkan masak telur atau goreng tahu gitu yang sederhana lah. Dan yang lucunya ketika puasa mereka diajarkan puasa kan. Itu di rumah karena dia bisa masak sendiri udah bisa masak loh Mas. Oh iya, jadi dia masak aja sendiri juga gitu. Gitu, jadi orang tuanya protes. Bukan protes ya, cerita, Bu katanya saya sih bersyukur anak saya itu udah bisa masak sendiri gitu kan, goreng telur sendiri atau masak tahu sendiri, goreng tahu sendiri. Tapi kejadiannya pulang dari sini, katanya pulang sekolah, ini bulan puasa tengah hari, dia masak sendiri loh Bu. Padahal makanan kan udah saya umpet-umpetin gitu kan. Terus akhirnya katanya saya kunci katanya kulkas. Beli saya katanya kuncinya, nggak tahu saya gitu. Pokoknya kunci kulkas. Nasi saya kosongin. Tapi kan dia bisa masak nasi. Iya. Terus makannya sama kecap katanya. Iya, dia makan sendiri. Iya, jadi ada kondisi seperti itu gitu. Jadi yang karena dia kan nggak ngerti yang namanya konsep puasa ya, yang lapar aja nggak ada makanan. Dan nggak wajib juga. Nah itu. Ya, jadi ya itulah ya, mengajarkan pada sesuatu yang tidak wajib buat apa? Nah itu sih sebenarnya. Tadinya kita hanya memperkenalkan bahwa konsep dalam konsep ini ada seperti itu. Ya. Walaupun sebenarnya mereka juga kita nggak tahu apakah mereka paham atau tidak gitu. Tapi kan yang kita ajarkan lebih ke bisa, bukan paham gitu.
Nah, di sekolah memang biasanya kan anak-anak itu Dipuasain juga. puasa gitu. Oh. Biasanya dia bawa bekal, ini enggak gitu. Ya otomatis jam 12 siang dia pulang lapar dong. Pasti. Di rumah nyari-nyari makanan nggak ada, dia udah bisa masak nasi, masak sendiri. Iya. Impulsnya jalan langsung, lapar harus makan gitu. Iya, ternyata gitu kan. Mungkin pelan-pelan nggak sih Bu dikasih taunya Bu? Karena Nggak susah juga ya. mereka itu pembiasaan sih, Mas. Mereka dibiasakan gitu. Jadi kalau sudah dibiasa tuh, karena gini, untuk anak-anak autis ini kan dia sebenarnya tipikalnya itu yang rigid. Oh oke. Jadi AA pokoknya Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ajarkan di mana tempat nyimpan sepatu, tas, itu dia akan lakukan itu. Jadi contohnya gini, anak-anak ini kan kalau masuk buka sendal atau buka sepatu simpen. Nah, ada aja gurunya yang masuk juga dia nggak nyimpen itu Iya. di tempatnya gitu, di rak. Dia simpenin. Oh oke. Di rumahnya juga gitu dia sini. Dan itu kalau dia lihat ya, misalnya tanpa sadar saya perhatiin ini kok bentuknya sama gitu. Jadi si sepatu misalnya punya temennya yang A, terus yang B, dia yang C, dan itu akan tiap hari selalu Urutannya sama harus begitu. sama. Oke. Jadi memang kalau mengenalkan sebuah konsep itu ya udah harus langsung, nggak bisa pelan-pelan gitu, Iya. memang harus langsung gitu. Iya, betul. Dan ini juga sama. Perjalanan dari rumah ke sekolah pun, kalau misalnya berjalan itu-itu aja, ketika dia orang tuanya gitu kan, belok aja kemana, bisa tantrum. Karena bukan jalan yang dia lalui biasa. Makanya saya bilang, ke orang tuanya, dia harus belajar datang dari rumah ke sini itu dengan berbagai macam jalan tuh mana Rutenya aja. nggak boleh sama Iya, aja. nggak boleh sama. Karena kalau tantrum itu kan merepotkan. Betul. Apalagi kalau misalnya di jalan gitu kan, itu kan bahaya gitu. Iya. Jadi ada sesuatu yang memang rigidnya dia positif, ada juga negatif. Kalau positif ya tadi hal-hal yang beres-beresin, ngerapi-rapiin gitu. Jadi kayak yang OCD ya, kurang lebih sama seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tadi gitu kan di jalan gitu, dia harus lalui jalan yang sama, itu kan bahaya juga ketika hari itu ya banjir kayak atau apa kayak itu. gitu, bisa nggak pulang dia nanti. Betul. Dan repotnya kalau nggak pulang bisa nginep sih nggak jadi soal. Kalau misalnya pulang harus lewat jalan yang sama, makan harus di meja ya kan pasti gitu kan ya, betul. Dengan alat makan yang sama, dengan semuanya harus begitu. Iya. Tidur pun sama. Makanya saya bilang ke orang tuanya kalau memang memungkinkan tidur itu diacak. Oh, oke. Pindah-pindah. Intinya nggak boleh punya pola yang begitu aja. Karena repotnya ketika misalnya dia harus berlibur ke rumah saudara, anak tuh nggak bisa tidur. Iya. Dia nggak bisa tidur karena bukan tempat dia tidur. Betul. Gitu. Jadi saya sampaikan ke orang tua kalau bisa pindah-pindah aja, suruh misalnya dia tidur ngegelar gitu kasur di depan TV gitu kan, atau misalnya dia pindah tidur. Jadi biar dia nggak yang rigid tidur harus di kamar dia sendiri. Iya. Tuh, jadi banyak hal yang harus diajarkan oleh mereka. Saya aja yang dengernya, waduh, gitu ya. Jadi dua sisi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang diberikan anak dengan segala kelengkapannya, dengan segala kenormalannya, ya banyak-banyak bersyukurlah gitu ya. Karena bisa jadi anak yang kita bilang nakal itu bisa jadi itu idaman untuk orang-orang lain gitu, bahwa mendingan punya anak begitu daripada, walaupun bukan bermaksud untuk ini ya. Iya, bukan. Tetapi ya kembali lagi, senakal-nakalnya anak ya bersyukurlah gitu kalau masih diberikan anak yang ya dengan segala kelengkapannya, dengan segala kesempurnaannya, karena di luar sana banyak yang tidak mendapatkan itu dan mendambakan itu gitu. Bahkan tadi ya sampai ada yang ya bukan salah dia punya anak autis sampai dicerai, terus kemudian sampai dihujat dan lain sebagainya. Tadi Bu Widi mengatakan bikinnya berdua, kenapa bertanggung jawabnya sendiri gitu kan Bu ya. Betul. Nah jadi dalam pembicaraan kali ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, mungkin kita pernah
melakukan di mana ada teman yang barangkali anaknya autis, kemudian kita ya barangkali berpikiran yang tidak pantas, jangan dilakukan lagi lah itu, karena ternyata menjadi orang tua dengan anak yang autis itu tidak terbayangkan. Saya tidak bisa mengatakan sulit karena saya beneran saya nggak bisa ngebayangin gitu. Gak usah dibayangin. Gak usah dibayangin memang gitu. Ya, tapi kalau sulit itu saya kan tahu gitu ya. Oh ini sulit gitu. Nah, ini saya nggak tahu gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa anak-anak itu tidak pernah minta dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Betul. Dan saya percaya bahwa orang tua yang dititipkan anak-anak apapun itu ya, apakah itu autisme, apakah itu Down syndrome, pasti ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh ya sesuatu di luar tanah yang kita nggak terjangkau oleh pikiran kita. Kalau dari Bu Widi, closing statement apa Bu kira-kira Bu, berkaitan dengan hal ini? Khususnya untuk para orang tua ya. Untuk para orang tua. Para orang tua yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus, ketika tahu gitu pertama kali bahwa anaknya didiagnosa sesuatu lah, stop untuk berlarut-larut sedih ya, bingung atau apalah gitu ya, cemas. Boleh nangis-nangis, saya suka bilang, dah seminggu aja, nggak usah lama-lama. Saya bilang gitu. Selanjutnya, yuk upayakan apa yang perlu diupayakan untuk mengoptimalkan anak ini. Saya bilang gitu. Kemudian untuk masyarakat, untuk keluarga, sadari atau misalnya ya kita juga harus punya empati ya, bahwa ini berat buat apalagi seorang ibu. Pasti. Apalagi seorang ibu. Berat, jadi jangan menghakimi ya. Berikan dukungan bahwa hal ini bisa terjadi oleh siapapun gitu. Karena tadi kita nggak minta, tapi kalau Tuhan kasih. Anak pun sama, tidak minta, tapi kalau Tuhan kasih. Karena tidak ada produk Tuhan itu yang gagal. Artinya tidak ada produk Tuhan yang tidak bermanfaat. Betul. Pasti ada sesuatu yang bisa didapat oleh orang tua dan juga oleh anak itu sendiri dan juga oleh keluarganya. Nah itu aja sih Mas. Gitu ya. Saya sampai bingung mau bikin closing statement itu apa. Jadi anggap saja yang tadi itu closing statement saya ya. Jadi kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Bu Widi, terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Dan mungkin lain kali kita akan bikinnya di studionya Sangkersa ya. Boleh. Karena ini saya lagi jalan-jalan. Ya karena lagi ada satu dan lain hal sehingga hari ini kita harus di ruang praktek saya seperti itu. Nah, begitu teman-teman semua perbincangan kami yang mungkin tidak singkat, semoga padat dan membawa pemahaman baru terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita akan saya juga sampai bingung mau ngomong apa ini. Ya jadi mungkin sekian saja perbincangan saya dengan Ibu Widi. Dan semoga akan ada perbincangan-perbincangan berikutnya yang jauh lebih menarik. Untuk itu, tetap pantau dan saksikan podcast Sangkersa. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share, dan pastinya di-subscribe. Karena kenapa? Subscribe itu gratis, teman-teman. Baik, saya undur diri dulu dan mewakili Bu Widi juga ya untuk undur diri. Kita berjumpa lagi. Rahayu.